Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita masuk pada pertemuan yang ketiga dari pembacaan kitab Syarah Manhajil Haqqi Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, menjelaskan manzumah bait-bait syair Manhajil Haqq karya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala. Kita masuk pada halaman yang ke-12 ya. Setelah kemarin kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan manhajul haq adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka di sini beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala melanjutkan penjelasan beliau tentang pentingnya untuk menempuh jalan tersebut, dan beliau membawakan beberapa nukilan dari ulama terdahulu, dari ulama salaf. Maka beliau di sini mengatakan, qala al-Auza'i rahimahullah taala, Imam al-Auza'i rahimahullah taala mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qawmu wa qul bima qalu wa kuffa amma kuffu anhu wasluk sabila salafika as-salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, yang beliau adalah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 157 Hijriah, sehingga beliau termasuk salah seorang pendahulu kita ya, termasuk pada generasi awal kaum muslimin, generasi salaf. Dan beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah ya. Waqif haitsu waqafal qaumu, dan berhentilah di mana kaum itu berhenti. Wa qul bima qalu, dan katakanlah, ucapkanlah apa yang mereka katakan. Wa kufa amma kaffu anhu, dan tahanlah dari apa yang mereka menahan diri ya. Wasluk sabila salafika salihi, dan tempuhlah jalannya pendahulumu yang saleh. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, sesungguhnya apa yang luas bagimu adalah apa yang luas bagi mereka. Di sini Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala memberikan nasihat kepada kita untuk bersabar di atas sunnah, dan untuk meniti dan menempuh dan mengikuti, meneladani apa saja yang dilakukan oleh salafun saleh, orang-orang yang terdahulu, para pendahulu kita yang saleh. Yani kita berhenti ketika mereka berhenti, kita mengikuti pendapat mereka, dan kita menahan diri dari apa yang mereka menahan diri ya. Sehingga kita akan mendapatkan kebaikan sebagaimana mereka telah mendapatkannya. Baik. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila rajulin. Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang ma'ruf ya, yang masyhur, yang wafat pada tahun 101 Hijriah, dia pernah menulis surat kepada seseorang yang berisi wasiat yang agung. Dalam surat tersebut dia mengatakan, salamun alaika, semoga keselamatan atas dirimu. Amma ba'du, fa inni usika bitaqwallah, sesungguhnya aku memberikan wasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, wal iqtisadi fi amrihi, dan bersikap pertengahan dalam urusan Allah Ta'ala, wattiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa tarki ma ahdatha al-muhdithuna ba'dama jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu, dan aku juga memberikan wasiat kepada kamu untuk meninggalkan perkara-perkara baru yang diadakan oleh al-muhdithun, orang-orang yang mengadakan perkara-perkara baru, ba'da ma jarat bihi sunnatuhu, setelah berlalu ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kufu mu'natahu, dan mereka telah dicukupkan dari membuat-buat hal yang baru tersebut, dari beban membuat hal yang baru tersebut. Wasiat yang sangat berharga dari Umar bin Abdul Aziz, yang di sini mencakup 3 hal atau 4 hal penting. Yakni pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bersikap pertengahan, tidak berlebihan dan tidak mengurang-urangi,
dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menyelisihinya, dan yang keempat adalah meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama, meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah, ya. Karena kita sudah dicukupi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidaklah sunnah Rasulullah SAW itu beliau tinggalkan kecuali dalam keadaan sempurna. Maka kita tidak perlu lagi untuk mengikuti perkara-perkara yang baru diadakan setelah itu. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma alam annahu lam takun bid'atun qattu illa wa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha wa 'ibratun fiha." Kemudian ketahuilah bahwasanya tidak ada satupun bid'ah sama sekali, melainkan telah berlalu sebelumnya apa yang menjadi dalil atasnya, atau apa yang menjadi bukti bahwasanya bid'ah itu adalah sebuah kesesatan, ya, wa ibratun fiha, dan pelajaran tentang bid'ah tersebut, bahwasanya bid'ah itu harus kita tinggalkan. Nah, fa'alaika biluzumi sunnati, maka hendaknya engkau, kewajibanmu adalah menetapi sunnah ini. Fa innaha biidznillah laka ismatun, karena sesungguhnya sunnah tersebut dengan izin Allah Ta'ala adalah ismah, merupakan penjagaan bagimu. Ini penjagaan dari kesesatan di dunia dan penjagaan dari siksaan atau neraka Allah Ta'ala di akhirat. Nah, fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha minal khata'i waz zalali wal humqi wat ta'ammuqi. Karena sesungguhnya sunnah ini, ya, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innama sannaha, hanyalah dituturkan, disunnahkan oleh orang yang telah mengetahui bahwasanya dalam menyelisih sunnah tersebut terdapat al-khata', kesalahan, az-zalal, ketergelinciran, al-humq, kedunguan, wa ta'ammuq, dan sikap melampaui batas ataupun berlebih-lebihan. Ya, artinya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala telah mengetahui bahwasanya ajaran Allah Ta'ala inilah sunnah Rasulullah SAW yang merupakan ini syariat Allah Ta'ala ini, dia adalah perkara yang hak, kebenaran yang harus kita ikuti, dan yang menyelisihinya adalah kebatilan. Beliau SAW telah mengetahui hal tersebut dan menyampaikan amanah dari Allah Ta'ala dengan sempurna. Tidak ada yang tercecer dari syariat ini, ya. Maka hendaknya kita menetapi sunnah ini, tidak membuat-buat hal yang baru. Fardha li nafsika bima radiya bihi al-qaumu li anfusihim. Maka hendaknya engkau meridai untuk dirimu dengan apa yang kaum itu telah meridai untuk diri mereka sendiri. Mereka para generasi salaf telah meridai sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW untuk diri mereka, dan mereka yakin bahwasanya inilah kebenaran, inilah satu-satunya kebenaran yang harus diikuti, dan mereka tidak membuat hal-hal yang baru. Maka demikian pula kita pun harusnya meridai sunnah tersebut bagi kita dan tidak membuat hal-hal yang baru. Cukuplah kita mengikuti sunnah tersebut. Fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kafu. Karena sesungguhnya mereka, ini generasi salaf, generasi terdahulu, kaum itu, ini para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ya, yang mereka telah meridai sunnah Rasulullah SAW bagi mereka. Mereka ini an ilmin waqafu, ya, mereka berdasarkan ilmu mereka mengetahui. Waqafu di sini disebutkan dalam syarah, yang disebutkan dalam penjelasan Sunan Abi Dawud Al Ma'bud, ini ittala'u, maknanya adalah ittala'u, yani mereka mengetahui, memahami, ya, mengetahui perkara dengan dasar ilmu, ya. Wa bi basarin nafidhin kafu, dan mereka dengan pandangan yang tajam mereka menahan diri dari perkara-perkara yang tidak mereka lakukan, ya, termasuk di antaranya adalah perkara-perkara bid'ah tadi. Taib. Sedangkan mereka wahum kanu ala kashfil umuri aqwa, padahal mereka itu adalah orang-orang yang lebih kuat di dalam menyingkap berbagai perkara. Maksudnya mereka memiliki kemampuan pemikiran yang kuat, lebih kuat daripada orang belakangan, ya. Tetapi mereka meskipun memiliki kemampuan pemikiran yang kuat, tetapi mereka tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama. Mereka tetap mencukupkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa bi fadli ma kanu fihi aula, dan mereka adalah orang-orang yang lebih pantas untuk mendapatkan keutamaan yang mereka ada padanya. Dan memang Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka para salaf, ya, generasi terbaik. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku,
kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah, fa innahumus sabiquna, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terdahulu, yang terdepan, ya, terdepan dalam masa hidupnya mereka sebelum kita, dan juga terdepan dalam agamanya, ya, dalam kebaikan. Mereka menjadi contoh tauladan bagi kita semua. Wala in kana al-huda ma antum alaihi laqad sabaqtumuhum ilaihi. Setelah kita mengetahui bahwasanya mereka para salaf adalah orang yang demikian hebat, ya, mereka adalah orang-orang yang terdepan baik dalam masanya ataupun dalam hal kebaikannya, maka beliau menanyakan kepada orang-orang yang membuat hal yang baru, ya, wala in kana al-huda ma antum alaihi, apabila petunjuk itu adalah apa yang kamu berada di atasnya dari perkara-perkara yang baru, ya, yang tidak mereka generasi salaf lakukan, laqad sabaqtumuhum ilaihi, maka berarti kalian telah, ya, mendahului mereka kepadanya. Artinya generasi salaf tidak lagi menjadi as-sabiqun, dan ini adalah batil, karena Allah Ta'ala telah menyatakan bahwasanya mereka orang-orang salaf itu adalah orang-orang yang terdepan, ya. Gak mungkin kita bisa mendahului mereka, ya. Jadi kalau petunjuk itu ada pada diri kita dan tidak ada pada mereka generasi salaf, berarti kita yang mendahului mereka, maka ini adalah sebuah kebatilan. Wala in qulta hadatsa ba'dahum hadathun, apabila kamu mengatakan telah terjadi setelah mereka itu perkara-perkara yang baru, maka fama ahdatsahu illa man khalafa sabilahu, maka ketahuilah bahwasanya tidaklah membuat perkara-perkara baru tersebut kecuali orang yang menyelisih jalan mereka, jalan salaf ini, ya. Wa raghiba bi nafsihi anhum, dan dia ya, selain menyelisih jalan salaf, mereka lebih mendahulukan diri mereka daripada para salaf tersebut. Taib. Wa laqad takallamu minhu bima yakfi wa wasafu minhu ma yashfi. Dan mereka para salaf ini telah berbicara ini dalam masalah agama ini dengan sesuatu yang telah mencukupi. Wa wasafu minhu ma yashfi, dan memberikan penjelasan yang telah memuaskan. Fama dunahum maqsarun wala fawqahum mahsarun, maka tidak ada lagi di bawah mereka maqsarun, ya, ini maksudnya apabila mereka telah berhenti dari sesuatu, tidak melakukan sesuatu, maka tidak ada lagi sesuatu yang lebih di bawah dari itu. Batasan minimal adalah pada diri mereka. Wala fawqahum mahsarun, dan di atas mereka pun tidak ada lagi mahsarun, tidak ada lagi kesungguhan yang melebihi kesungguhan mereka, ya. Sehingga kalau kita ingin meniti jalan yang lurus, tinggal kita mengikuti para salaf tersebut. Walaqad qassara anhum aqwamun fajafau, maka karena tidak ada di bawah mereka maksarun, maka sebagian kaum ada yang ini bersikap mengurang-urangi, lebih kurang daripada mereka, fajafau, sehingga mereka pun melakukan ini pengurangan di dalam masalah agama ini bersikap menyepelekan agama ini, meninggalkan berbagai perkara perintah-perintah Allah Ta'ala, melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala, ya. Taib. Wa tamaha anhum akharuna faghalau, dan orang lain, kelompok lain, yaitu memiliki semangat yang lebih besar dari mereka, katanya demikian, ya, faghalau, sehingga mereka melampaui batas, padahal batas maksimal ada pada para salaf dan batas minimal juga ada pada para salaf. Nah, wa innahum baina dzalika la'ala hudam mustaqim, dan mereka itu para salaf ini antara hal itu, antara sikap melampaui batas berlebihan ataupun sikap mengurang-urangi, la'ala hudam mustaqim, sungguh berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, maka tinggal kita adalah cukup mengikuti generasi salaf tersebut. Taib. Kemudian disampaikan di sini firman Allah Ta'ala, wa qad qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Syekh Abdul Razak hafizahullah Ta'ala membawakan sebuah firman Allah Ta'ala yang menunjukkan akan keutamaan mereka, generasi salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Ta'ala mengatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Dan orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang yang terdepan, yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang kemudian dilanjutkan firman Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an, yang Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka lah para sahabat yang Allah Ta'ala telah menetapkan keridhaannya kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitab Madarijus Salikin, "Wala raiba anna ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilman wa amalan huwa ma'rifatul haqqi wa taqdimuhu wa itharuhu ala ghairihi huwa as-siratul mustaqim." Dan tidak diragukan lagi bahwa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya berupa ilmu dan amalnya, yaitu mengetahui hak dan mendahulukannya ya dari yang lain, mendahulukannya dan mengutamakannya dari yang lain, inilah dia as-siratul mustaqim. Di sini kita ketahui bahwasanya as-siratul mustaqim, kita kembali kepada pembahasan kita manhajul haq, jalan kebenaran, siratal mustaqim, jalan yang lurus tidak diragukan lagi adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya baik secara ilmu dan amal, yaitu mengetahui kebenaran dan mendahulukan kebenaran itu, yaitu dengan mengikutinya ya, menitinya dan mengamalkan kebenaran yang sudah kita ketahui tersebut. Dengan ini kita mendapatkan ilmu yang nafi' dan amal yang saleh. Baik, kita cukupkan dulu pembacaan pada pertemuan yang ketiga ini dan kita akan menuliskan beberapa pelajaran dan kesimpulan yang kita ambil dari apa yang tadi kita baca. Yang pertama adalah wajibnya bersabar di atas sunnah ya, sebagaimana dinukilkan dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wajibnya mengikuti jalan salaf, yaitu pendahulu umat ini yang saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Dan nanti kita akan dan tadi kita sudah mengetahui bahwasanya mereka salafus saleh adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini, sehingga kita wajib untuk mengikuti jalan mereka karena kebaikan ya adalah apa yang dilakukan oleh mereka salafus saleh. Kemudian yang ketiga di sini ada 4 wasiat penting yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua adalah bersikap pertengahan ya. Bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangi ya. Bersikap pertengahan, tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Itu dalam kita beragama dan bertakwa kepada Allah taala. Dalam beragama dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wasiat yang ketiga dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah hendaknya kita meninggalkan bid'ah, yaitu perkara baru dalam agama. Karena tadi sudah diterangkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala bahwasanya perkara bid'ah tersebut, perkara baru dalam agama tersebut, ini dilakukan atau diadakan oleh orang-orang yang bukan termasuk generasi salafus saleh. Ini maksudnya adalah orang-orang yang menyelisihi salafus saleh, sedangkan sunnah Rasulullah SAW itu sudah mencukupi, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita sunnahnya secara sempurna, dan beliau SAW mengetahui bahwasanya dalam menyelisihi sunnah ini terdapat kebatilan, kesalahan, ketergelinciran ya, dan lain sebagainya di antara bentuk-bentuk kesesatan. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran yang kita ambil bahwa sunnah adalah, yaitu sunnah Rasulullah SAW adalah ismah, yaitu perlindungan bagi kita dari kesesatan dan neraka. Karena apa saja yang menyelisihi sunnah ya, apa saja yang menyelisihi sunnah adalah kesalahan ya, kebatilan, ketergelinciran dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, di antara pelajaran yang bisa kita petik atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembacaan kitab ini tadi, yaitu bahwasanya generasi salaf
adalah orang yang terbaik dalam ilmu dan amalnya. Mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam ilmu dan amalnya, sebagaimana diterangkan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi, bahwa mereka memahami perkara berdasarkan ilmu. Mereka berhenti ya berdasarkan pandangan yang tajam ya, dan mereka tidak mengada-adakan perkara yang baru dalam agama ini. Nah, kemudian yang keenam, di antara pelajaran yang penting yang harus kita fahami benar-benar, bahwasanya jalan yang lurus adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan para sahabatnya. Dan dia adalah jalan yang memadukan antara dua hal ya, yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan mengetahui kebenaran, dan yang kedua adalah amal saleh, yaitu dengan kita mengikuti dan mendahulukan kebenaran itu atas yang lain. Maka kita belajar dalam rangka untuk mengetahui kebenaran, dan kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut, sehingga kita mau mendahulukan kebenaran di atas hal yang lain selain itu. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembacaan kitab Syarah Manhajul Haqq pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.